Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali ada lagi di rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang berkat, blessing. Nah, saudara-saudaraku, salah satu kata yang sering kali kita menyalahartikan di dalam kehidupan kita, di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan, di dalam keseharian kita ada di dalam dunia ini adalah masalah berkat, saudara. Ya, adalah masalah berkat. Banyak orang yang menyalahartikan atau banyak orang yang mengartikan bahwa berkat itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Apakah itu uang, rumah, mobil, istri, dan lain sebagainya. Itu adalah berkat. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mengartikan bahwa berkat itu segala hal yang kita terima di dalam dunia ini yang berkaitan dengan materi, maka kebanyakan dari orang-orang percaya, kebanyakan dari orang-orang Kristen, kemudian dia datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, satu tujuannya hanya untuk materi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah, untuk dapat memahami apa sih sebenarnya berkat itu, maka kita perlu meminta kepada Tuhan hikmat daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, untuk menggali, untuk mencari kebenaran akan firman Tuhan ini tentang berkat, saudara. Sehingga saudara berkati oleh Tuhan, saya pada waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, benar-benar saya meminta kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan saya hikmat, pengertian, sehingga saya dapat memahami isi firman Tuhan ini, terutama masalah berkat. Nah, untuk dapat memahami ini, saudaraku, maka kita akan kembali kepada firman Tuhan. Kita nggak boleh terlepas daripada firman Tuhan. Kita harus memahami tentang firman Tuhan ini. Kita harus menjawabnya dengan firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk dapat kita mengerti apa yang dimaksud dengan berkat ini, maka kita harus melihat teks asli apa yang dikatakan tentang berkat itu. Nah, teks asli dari Alkitab itu yaitu berbahasa Ibrani. Dan kita percaya bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang diturunkan langsung oleh Allah kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan kita percaya bahwa bahasa Ibrani ini adalah induk dari semua bahasa yang ada di dunia ini. Kita akan melihat, saudara, apakah benar bahwa berkat yang selama ini kita pikirkan, bahwa ketika kita terima duit, kita berhasil dalam pendidikan, kemudian itu adalah berkat yang dikatakan berkat, saudara. Sehingga kita nggak salah paham tentang berkat itu. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau dalam bahasa aslinya berkat itu disebut dengan barakah. Disebut dengan barakah, itu bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Yang artinya, saudaraku, saudara dengar baik-baik, yang artinya adalah hadiah atau pemberian. Barakah itu artinya hadiah atau pemberian. Artinya, saudaraku, kalau barakah itu, berkat itu adalah hadiah atau pemberian, saya ulang-ulang, saudara, berarti kita nggak perlu bayar, betul nggak? Betul kan? Kalau saya memberikan hadiah kepada Pak SMK itu nggak perlu bayar sama saya. Karena kenapa? Karena itu adalah pemberian cuma-cuma. Karena itu adalah hadiah dari saya. Kalau Pak Pasek harus bayar kepada saya, itu bukan hadiah. Oke? Itu bukan hadiah.
Jadi berkat itu adalah pemberian, adalah hadiah. Artinya apa? Pemberian yang tidak perlu kita bayar, yang tidak perlu ada balasannya, saudara. Kemudian kita kembali, saudara. Saya harus menyampaikan ini, saudara. Kemudian kita kembali. Nah, di dalam kehidupan saudara dan saya, tentunya kita banyak menerima yang namanya hal-hal yang materi dalam dunia ini, saudara. Ya kan? Kita bisa mendapat uang, pendidikan kita berhasil, kita bisa bangun rumah yang besar, kita bisa memiliki mobil, saudaraku. Sekarang pertanyaan saya, saudara boleh mendapat uang banyak, saudara bisa membangun rumah, saudara bisa membeli motor, saudara bisa membeli mobil. Kira-kira saudara berkati oleh Tuhan? Pada waktu Anda nggak bekerja, pada waktu Anda tidur-tidur, pada waktu Anda tidak bekerja, apakah itu akan datang dengan sendirinya? Pertanyaan saya. Saudara berdoa, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan saya. Selalu kan kata berkati. Kemudian Anda nggak usah kerja. Kira-kira Anda bisa mendapat duit? Enggak ya? Kita sepakat tidak. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang kita katakan, seringkali kita katakan berkat itu, yang kita terima, baik itu uang, baik itu mobil, rumah, dan lain sebagainya, itu karena ada usaha kita untuk bekerja dan kita mendapatkan sesuatu. Orang ateis nggak mengenal Tuhan, saudara, itu mungkin lebih kaya daripada saudara dan saya hari ini, saudara. Dia nggak mengenal Tuhan, tetapi pada waktu dia bekerja, dia selalu bekerja setiap hari, maka dia mendapat. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini, itu karena apa? Karena ada sesuatu yang kita kerjakan. Itu yang disebut dengan upah dan bukan berkat. Jadi harus kita pahami, saudara. Karena apa? Karena berkat itu adalah sesuatu hadiah, pemberian secara gratis. Saya simpulkan, saudara. Berarti berkat ini, saudaraku, ini sedang berbicara tentang keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu yang disebut dengan berkat, saudara. Itu yang disebut dengan berkat. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu adalah anugerah. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu adalah hadiah gratis. Saudara nggak perlu bayar, saudara nggak perlu cari, saudara nggak perlu bayar. Tuhan berikan kepada saudara secara gratis. Itu yang namanya hadiah, itu yang namanya berkat, saudara. Jadi kalau kita mendengar kata berkat, bukan soal materi, tidak ada sama sekali kaitannya dengan materi. Tetapi berkat itu adalah pemberian Tuhan, hadiah Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk lebih lagi kita akan memahami tentang berkat ini, maka kita harus belajar bagaimana Allah pada waktu pertama kali dia mencurahkan, memberikan berkatnya kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mempersiapkan khotbah ini. Sebenarnya ini saya akan khotbahkan satu kali pertemuan, tetapi saya akan membuat menjadi 2 seri, saudara. Ya, mungkin hari ini dan mungkin 3 minggu yang akan datang lagi, seperti itu. Supaya tidak terlalu panjang waktunya, saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memahami, kita harus mengetahui dulu bagaimana Tuhan pertama kali memberikan berkatnya kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Untuk itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ajak kita membaca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, saudara. Kita akan pelan-pelan aja untuk agar supaya kita mengerti tentang berkat ini, saudara. Dikatakan begini, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden,
di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Saudara baca baik-baik. Menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya jelaskan. Nah, saudara berkati oleh Tuhan. Jadi sebelum manusia itu ditempatkan di Taman Eden, jadi Tuhan ini sudah mempersiapkan tempat itu, saudara. Ya kan? Tuhan sudah mempersiapkan. Jadi di sini sama sekali nggak ada usaha manusia. Ya, ngerti ya? Jadi nggak ada sama sekali usaha manusia. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan membuat taman di Eden, dan di taman itu Tuhan menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, tanaman, pohon, buah-buahan yang dapat dimakan. Untuk apa? Agar supaya manusia pertama itu ketika dia ditempatkan di Taman Eden itu, dia tidak mati, saudara. Dia selamat. Ya. Ingat bahwa Taman Eden ini, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu, saudaraku, berkat. Ini yang namanya hadiah, dan ini yang namanya pemberian. Jadi itu harus kita pahami, saudara. Ya. Kita lanjut, saudara. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Ini yang menarik, saudara, yang harus kita bahas. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, nah ini yang saudara, mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita mulai berpikir, berarti ada campur tangan manusia dong. Ya kan? Kan ini kok Tuhan mengambil dan menempatkan manusia untuk mengusahakan. Berarti kata mengusahakan itu berarti kita kelola tanahnya, oke? Kita kelola tanahnya, kita tanami lagi pohon-pohon, betul? Ya. Seperti itulah yang kita pikir kalau kita tidak mengerti, saudara. Ya kan? Berarti ada campur tangan Tuhan, campur tangan manusia di dalamnya. Oke? Dikatakan mengusahakan dan memelihara taman itu. Sebenarnya apa sih arti kata mengusahakan? Mohon slide yang berikutnya. Apa sih kata? Oke, stop. Apa sih arti kata mengusahakan, saudara? Saudaraku, arti kata mengusahakan di dalam bahasa Ibrani itu bet abad, saudara. Bet abad. Yang artinya apa? Beribadah, takluk, beribadahlah, melakukan, berbakti, dan menjadi hamba Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Segala hal yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan sudah persiapkan, yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma, hadiah itu yaitu Taman Eden, semua tumbuh-tumbuhan yang enggak ada sama sekali campur tangan manusia. Satu tujuan Tuhan, agar supaya manusia itu beribadah kepada Tuhan, takluk kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengerti, saudara. Ya. Jadi anugerah keselamatan, berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, pemberian hadiah yang Tuhan berikan kepada saya, saudara dan saya, satu tujuan Tuhan, yaitu agar supaya kita beribadah kepada Tuhan, takluk kepada Tuhan, ya kan? Tunduk kepada otoritas Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjut, saudara. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya, Tuhan Allah
memerintahkan, dia katakan bahwa semua pohon di sini buahnya boleh kau makan secara bebas. Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu kepada manusia yang pertama secara bebas dan luar biasa, saudara. Tuhan katakan, oke, silakan bebas kau untuk menjalani, untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, yaitu di dalam Taman Eden ini. Tetapi Tuhan katakan apa? Engkau harus mendengarkan apa yang kuperintahkan. Kalau tidak, engkau akan mati. Engkau harus beribadah kepadaku, engkau harus takluk kepadaku, engkau harus memberikan segala yang ada padamu kepadaku, dan engkau harus menjadi hambaku. Kalau tidak, engkau pasti mati. Itu artinya, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau jelaskan sedikit. Pada waktu Tuhan memerintah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman kepada tanah. Betul? Allah katakan kepada tanah, "Hai tanah, ayo keluarkanlah. Ya, keluarkanlah tumbuh-tumbuhan, tunas-tunas muda." Kemudian apa? Tanah itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tunas-tunas yang muda. Artinya apa, saudara? Tumbuh-tumbuhan itu sumber kehidupannya dari tanah. Oke, kita paham ya. Sumber kehidupannya dari tanah. Makanya saudara, pada waktu tumbuhan itu dicabut, kemudian dipisahkan dari tanah, apa yang terjadi? Maka dia layu dan mati. Oke. Demikian pula ikan. Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepada air, biarlah apa? Berkeriapan ikan-ikan di laut, di air, saudara. Artinya apa? Bahwa sumber kehidupan daripada ikan-ikan itu adalah air. Oke? Sumber kehidupan ikan-ikan itu adalah air. Makanya kalau ikan itu dipisahkan dari air, yang terjadi apa? Maka dia is dead. Maka dia mati. Nggak bernyawa, mati, saudara. Nah, manusia itu diciptakan dengan serupa dengan gambar Allah. Manusia itu hidup oleh karena hembusan nafas Allah. Artinya apa? Manusia itu sumber kehidupannya itu adalah Allah. Nah, makanya pada waktu manusia itu berpisah dengan Allah, terpisah dengan Allah, Allah katakan, maka dia pasti mati. Makanya manusia itu harus beribadah, harus tunduk, harus takluk kepada Tuhan. Itu yang namanya, saudara berkati oleh Tuhan, itu namanya berkat. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17, saya baca buat saudara dan saya. Dikatakan begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan bahwa karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, sehingga engkau memakan buah yang kularang itu, maka terkutuklah tanah. Apa yang terkutuk? Tanah. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, pada waktu Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, dikatakan semuanya baik. Tidak ada yang gak baik, saudara. Semuanya baik. Tetapi coba lihat, saudaraku. Ya, ketika manusia tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak takluk, tidak tunduk, tidak beribadah kepada Tuhan, maka tanah itu yang dikatakan semuanya baik itu berubah menjadi kutuk. Berubah menjadi kesusahan. Artinya apa? Ketika saudara dan saya tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, bisa jadi berkat itu menjadi kutuk, saudara. Bisa jadi berkat itu menjadi kutuk. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita terpisah. Ya.
Dan konsekuensinya saudaraku, itu ada di ayat yang ke-23 dari Kejadian 3. Dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Pada waktu manusia tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak tunduk, tidak takluk lagi kepada perintah Tuhan, maka manusia itu terpisah daripada Tuhan, keselamatan hilang. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan manusia itu mulai mengusahakan. Makanya saudara berkati oleh Tuhan, di zaman dulu itu, kalau orang berbuat dosa, itu harus ada binatang yang dikorbankan. Saudara boleh bayangkan, hari ini saudara berbuat dosa, saudara harus cari kambing, domba, saudara harus sembelih. Itu yang merupakan usaha manusia mulai mencari keselamatan jati dirinya, saudara. Karena kenapa? Karena manusia tadi sudah mulai terpisah dengan Allah. Dia kehilangan berkat tadi, dia kehilangan hadiah tadi, dia kehilangan pemberian tadi, yaitu anugerah keselamatan, saudara. Sehingga pada zaman dulu kala, ketika orang melakukan contoh, saudara, persinahan, maka dia harus ada namanya korban penebus dosa. Ada namanya korban penembus salah, harus diambil, dipotong, disembelih, saudara. Saudara boleh bayangkan kalau itu terjadi hari ini. Saya mau katakan, mau 2 hektar pun ternak saudara, kambing domba saudara, itu tidak dapat menghapus dosa saudara dan saya. Enggak bisa, saudara. Enggak ada, saudara. Mungkin kita enggak ada seperti sekarang ini, saudara. Ya. Tetapi yang luar biasanya, saudara, Tuhan lihat. Oh, enggak bisa manusia ini, enggak bisa usaha manusia itu dapat menyelamatkan dirinya sendiri, enggak bisa. Enggak ada usaha manusia itu untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri, enggak bisa. Akhirnya apa? Tuhan mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban, menjadi sama seperti saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita. Agar semua kutuk-kutuk tadi, saudaraku, semuanya hilang. Dan kutuk itu sudah dibebankan kepada Kristus Yesus pada waktu dia di kayu salib, ketika dia katakan, selesai. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, saya mau simpulkan, saudara. Slide yang ketiga, ini kesimpulan, saudara. Nanti kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Arti berkat yang sesungguhnya, saudara, adalah segala sesuatu pemberian dari Tuhan yang membuat manusia beribadah lebih dekat dan tunduk pada ketetapan Tuhan, yang berdampak pada keselamatan yang kekal. Itu yang namanya berkat. Pertanyaan saya kepada saudara, sederhana saja, saudara. Pada waktu saudara memiliki segalanya, saudara punya mobil, saudara punya uang banyak, saudara punya kedudukan yang wow, saudara punya pendidikan yang luar biasa. Tetapi itu semua menjadikan saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara tidak tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara tidak menyembah Tuhan. Saya mau katakan, apakah itu berkat atau kutuk? Pertanyaannya, saudara. Ingat, berkat itu adalah pemberian dan hadiah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. Saudara yang berkati oleh Tuhan, itu bisa menjadi kutuk buat saudara. Kenapa? Karena yang kita cari adalah bukan materi yang ada di dunia ini. Yang kita cari adalah keselamatan yang kekal. Kalau semuanya itu menjadikan saudara tidak beribadah kepada Tuhan, tidak tunduk pada otoritas Tuhan, Tuhan sudah katakan, engkau pasti akan mati. Mati secara rohani. Tetapi saudara berkati oleh Tuhan, ketika saudara memperoleh semuanya itu, tiba-tiba saudara, ya kan? Tiba-tiba saudara bangkrut. Ya, ini contoh. Saudara bangkrut, saudara kehilangan mobil, saudara kehilangan kedudukan, saudara kehilangan uang, saudara kehilangan rumah. Kemudian saudara berkati oleh Tuhan, saudara sadar, oh saya sudah jauh daripada Tuhan, saya tidak beribadah lagi kepada Tuhan, saya tidak tunduk lagi kepada otoritas Tuhan, saya tidak menjadi lagi hamba Tuhan. Dan kemudian kita kembali ke jalan Tuhan, bertobat, memahami firman
Pertanyaannya, kebangkrutan saudara, kehilangan segalanya itu, apakah itu kutuk? No, saudara. Tetapi yang saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan, bahwa ketika engkau kehilangan, ketika engkau merasa susah, kemudian engkau kembali kepada firman Tuhan, kembali ke jalan Tuhan, saudara, itulah adalah berkat kepadamu. Karena apa? Karena berkat itu segala sesuatu yang membuat engkau dekat kepada Tuhan. Wow. Kemarin kami kunjungan, saudara, kepada seorang bapak. Kami mendengarkan suatu kesaksian yang luar biasa menurut saya. Wow. Ya. Dan saya katakan kepada bapak itu, Pak, ayo datang beribadah, saksikan itu. Ya. Bagaimana dia kehilangan segalanya. Ya. Mulai dari mobil, uang, pekerjaan, semuanya kehilangan. Ya. Sampai-sampai harus ngamen, saudara. Tetapi tahu saudara, di dalam kehilangan dan kehilangan, dia terus menggali firman Tuhan. Dia memahami firman Tuhan. Dan akhirnya dia katakan, saya senang, saya bersyukur. Dengan segala apa yang hilang dalam hidup saya kembali ke jalan Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, berkat, pemberian, hadiah yang secara cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, berkat itu bisa kita alami di dalam kehidupan saudara dan saya ketika Tuhan memampukan kita untuk dapat menerimanya itu, saudara. Untuk itu kita bisa meminta Tuhan. Kita meminta Tuhan agar supaya Tuhan selalu menolong kita, memberikan kita kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita memerlukan Tuhan agar supaya kita memiliki hikmat kebijaksanaan di dalam menjalani hari ini. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, makanya banyak orang berdoa, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kemudian ketika dia pulang, kok kenapa bukan berkat yang saya ketemukan? Kenapa bukan materi? Kenapa enggak diberkati? Kenapa usaha saya kok malah bangkrut? Ya kan? Karena kita salah paham tentang arti berkat yang sesungguhnya. Ada orang yang katakan, saya sudah beribadah, saya sudah bergereja, saya sudah beribadah, saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan. Tetapi kok doa saya enggak dijawab oleh Tuhan? Saya minta agar supaya usaha saya diberkati dan lain sebagainya, tetapi Tuhan enggak menjawab. Sudah enggak usah lagi saya beribadah, enggak ada guna saya beribadah. No, saudara. Sesungguhnya Anda sudah mendapatkan berkat, yaitu apa? Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tidak ada yang lebih besar dari segalanya, saudara, yaitu keselamatan dan agung. Tuhan katakan, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini, tetapi pada akhirnya kita kehilangan nyawa, saudara. Apa gunanya kita memiliki segalanya, kita punya mobil, kita punya istri cantik dan segalanya, tetapi kita tidak tunduk di hadapan Tuhan, kita tidak takluk, kita tidak takut Tuhan, maka kita kehilangan keselamatan itu. Ku perlu Tuhan sertaku. Ada waktu bagi kita untuk berdoa bersama-sama. Ku perlu Tuhan sertaku, tak ku jalan sendiri. Hadiratnya ku butuhkan, yang
kasih Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami telah diajarkan bagaimana kami boleh mengerti, memahami tentang berkat yang sesungguhnya yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat itu, untuk hadiah anugerah keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, dan biarlah berkat itu, keselamatan itu Tuhan, boleh kami alami di dalam kehidupan kami, yang membuat hidup kami untuk semakin beribadah, tunduk pada otoritas Tuhan, takluk kepada kuasa Tuhan, dan mau menjadi hamba Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sudah datang di bangku anugerah. Tuhan berkati hidup mereka. Apapun yang mereka bawa, apapun yang mereka katakan Tuhan dalam kehidupan mereka, lewat doa mereka pada saat ini, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab seturut dari kehendak Tuhan sendiri. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang berdoa di tempat duduk mereka masing-masing, Tuhan pun akan memberkati hidup mereka. Tuhan pun akan menjawab setiap doa-doa yang mereka panjatkan sesuai dari seturut kehendak Tuhan sendiri. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jiwaku tenang teduh karena Dia memimpinku. Ku mau tak turun jejaknya selalu. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.